Selamat pagi, Bapak, Ibu yang terkasih. Mari kita siapkan hati dan pikiran kami masing-masing untuk memulai saat teduh pagi ini. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagimu Tuhan. Bapa, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Bapa, mengawali pagi hari ini, kami semua anak-anak-Mu yang berkumpul di sini mau mengucap syukur atas hembusan nafas kehidupan yang masih boleh kami terima daripada-Mu. Kami juga mau bersyukur atas berkat dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami dan seluruh keluarga kami. Bapa, saat ini kami mau mengawali saat teduh pagi ini. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan suara-Mu melalui sabda-Mu pagi ini. Utuslah Roh Kudus-Mu mengurapi setiap kami anak-anak-Mu yang hadir di sini, dan para pelayan-Mu yang bertugas pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus, dan ampuni kami ya Bapa, agar kami boleh semakin layak di hadapan-Mu dan menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Kami serahkan saat teduh pagi ini ke dalam tangan-Mu. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Mari pada pagi hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan pikiran kita. Saat ini, pagi hari ini, kita hanya mau fokus kepadanya. Berterima kasih atas kasih karunia-Nya. Berterima kasih atas rahmat-Nya yang selalu baru bagi kehidupan kita. Kita mau ungkapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Dia, Allah Bapa kita. Mari kita mau ungkapkan rasa syukur pagi hari ini dengan lagu Terima Kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku. Ya Tuhanku, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih
Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan, sungguh telah kau sediakan. Kau curahkan berkat melimpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Benar Tuhan, Kau yang mencelikan mata kami, Engkau yang melembutkan hati kami, Engkau yang membuka telinga kami, sehingga Engkau membuat kami mengerti akan santapan rohani yang boleh kami terima setiap hari. Tuhan, sebelum kami mau masuk untuk mendengarkan suara yang nanti akan disampaikan oleh teman kami, sahabat kami dia, kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh kami ya Tuhan. Penuhilah kami, kuasailah kami dengan roh-Mu, karena tanpa roh-Mu kami tidak bisa memuji dan menyembah. Kami tidak bisa mendengarkan suara-Mu. Hancurkanlah segala penghalang-penghalang, kuasa-kuasa lain yang saat ini akan menghentikan kami untuk memuji dan menyembah. Kirimkanlah para malaikat surga-Mu untuk mengelilingi kami di sepanjang kami memuji dan menyembah
mendekati tahta kasih karunia. Tuhan, bersihkanlah hati kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami, untuk kami mendekati tahta kasih karunia. Saat ini kami mau menyembah-Mu, memuji dan menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu dengan mulut, hati, dan pikiran kami. Mampukan kami Tuhan, kuasai kami. Biarlah Roh-Mu sendiri yang terus bernyala-nyala di atas kami untuk memuji dan memuliakan. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Ku nama yang beri
Yesus namanya kudus, 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 kudus Tuhan. Kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajar Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang, nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh bangun untuk memuji dan menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu.
Pakailah anak-Mu Dian, urapilah dia, penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 5 sampai 11. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahaminya. Dan bukalah selubung yang menutupi mata hati kami akan suara-Mu, sehingga hidup kami dapat diperbaharui. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baiklah, hampir semua kita pernah punya pengalaman ditinggalkan orang yang kita sayangi. Pengalaman ditinggalkan membuat kita menjadi sedih dan terluka, lalu menjadi tidak berdaya. Perasaan ditinggalkan juga membuat hari-hari kita terasa sepi. Perasaan terasa kosong karena banyak kenangan yang kita ingat. Ketika kita dalam duka cita, kita sering mendengar kata-kata penghiburan dari sesama. Semoga Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Maka dalam keadaan duka cita, doa dan penghiburan dari sesama menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kita. Dan dalam bacaan hari ini, Yesus mengatakan kepada para murid-Nya, "Tetapi sekarang aku pergi kepada Bapa, dan tak ada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, maka hatimu berduka cita." Sungguh suatu hal yang menyedihkan sebenarnya dari pihak Tuhan. Sebab para murid itu tidak ada yang bertanya kemana Yesus pergi. Mereka tidak tertarik pada apa yang akan Yesus temui di tempat Bapa. Mereka tidak bertanya, apa artinya bagi Yesus kembali kepada Bapa. Di sini sesungguhnya Yesus berduka karena muridnya kehilangan minat untuk mengetahui kemana sebenarnya Yesus pergi. Karena fokus para murid hanya pada kesedihan pribadi, sehingga kesedihan itu menguasai hati mereka. Mereka tidak bisa mengalihkan fokus mereka kepada Yesus. Sedangkan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 28, "Jika kamu mengasihiku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku." Pernyataan kepergian Yesus ini juga membuat hati para murid menjadi sedih, karena mereka sudah hidup bersama dengan Yesus lebih kurang 3 tahun, dan dengan setia mengalami suka duka bersama Yesus.
Namun Yesus harus mengatakan hal kepergiannya ini agar para murid siap menghadapi kenyataan yang akan mereka terima. Banyak ajaran, pesan, dan wejangan yang telah diberikan oleh Yesus kepada murid. Dan setelah Yesus pergi, mereka harus menghadapi semua tantangan dan mempraktekannya pesan-pesan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Mereka harus mampu mandiri tanpa kehadiran Yesus dalam hidup mereka. Iman mereka akan mengalami ujian dan mereka akan menghadapi tantangan dan kesulitan seperti yang dialami oleh guru mereka yaitu Yesus. Tapi mereka tidak sendirian. Yesus tidak akan membiarkan para muridnya berperang dengan kekuatannya sendiri karena itu Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid. Roh yang akan memberikan kekuatan Kristus kepada mereka. Roh yang akan memberikan kuasa kemenangan. Roh Kudus ini akan jadi penghibur bagi para murid. Dialah yang akan membimbing, mengajar, dan mendampingi para murid. Dalam ayat 7 dikatakan, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus akan mengutus Roh Kudus kepada para murid dan kepada kita semuanya. Yesus meneguhkan para murid dan kita semua dengan Roh Kudus, dengan mengutus Roh Kudus yang akan menguatkan kita, menghibur kita, menyemangati kita di dalam mewartakan Injil dan di dalam keadaan bertahan di saat teraniaya. Seperti contoh dalam bacaan pertama hari ini, di mana Rasul Paulus dan Silas yang dianiaya lalu dipenjara. Tapi mereka dikuatkan imannya oleh Roh Kudus. Sehingga dalam keadaan sengsara secara jasmani pun, mereka tetap dapat bersukacita. Mereka tetap dapat berdoa, dapat bernyanyi memuji Tuhan. Sehingga Roh Kudus melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat mereka. Belenggu ketakutan, belenggu kesedihan, belenggu kekecewaan akibat dari penganiayaan. Bahkan setelah itu mereka diberi kesempatan untuk mewartakan Injil kepada kepala penjara dan keluarganya. Bisa kita lihat dalam bacaan Kisah Para Rasul 16 ayat 32 sampai 34. Dan bila Roh Kudus datang, Dia akan menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan akan penghakiman. Roh Kudus yang bekerja dalam kita akan menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa, sehingga membuat kita dapat bertobat kepada Tuhan. Tidak ada satu orang pun manusia yang bisa datang dan percaya kepada Yesus kalau bukan Roh Kudus terlebih dulu bekerja di dalam diri kita. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 6, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Sebab apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Untuk bisa masuk dalam kerajaan Allah, kita itu harus dilahirkan kembali. Inilah karya Roh Kudus pada awal kehidupan kita, orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Setelah kita dilahirkan kembali, kita bisa bertobat. Kita bisa melayani Allah yang hidup. Ada dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9. Maka Roh Kudus akan diam dalam kita. Dan ketika Roh Kudus diam dalam kita, kita tidak perlu takut terhadap kuasa iblis. Sebab Roh Allah yang ada diam di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Maka refleksi buat kita, sudahkah kita rela ditegur, dididik oleh Tuhan saat Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa-dosa kita? Lalu Roh Kudus yang diutus Tuhan akan memimpin kita kepada kebenaran. Tanpa tuntunan Roh Kudus,
Tidak ada seorang pun yang bisa memahami firman Tuhan dalam Alkitab. Ada dalam Yohanes 14 ayat 26. Bukan karena kita pandai yang menentukan kita bisa memahami kebenaran Tuhan, tetapi karena Roh Kuduslah yang membimbing kita pada kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa membuka hati manusia untuk dapat memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka pikiran kita akan dibukakan. Apa yang dulu kita tidak mengerti, maka sekarang dibuatnya menjadi mengerti. Firman Tuhan itu akan menggiring kita pada kebenaran, kepada pengudusan diri terus-menerus, supaya gambar dan rupa Allah tidak rusak dalam diri kita. Maka marilah kita melihat ke dalam diri kita masing-masing. Sudahkah kita berjuang menjalankan hidup dalam kebenaran? Sudahkah kita memuliakan Allah dan berjuang menang atas dosa? Roh Kudus juga diutus untuk menginsafkan kita akan adanya penghakiman, di mana penguasa dunia sudah dihukum, sudah dikalahkan oleh Allah, sehingga Kristuslah yang menjadi raja bagi kita, bukan dunia ini. Roh Kudus memberikan penghiburan kepada kita bahwa Yesus adalah Raja. Hiburan dari Roh Kudus tidak berada pada tawaran-tawaran remeh duniawi. Tetapi hiburan dari Roh Kudus buat kita adalah bahwa kita ini milik kerajaan Allah dan Kristus adalah Raja kita. Maka sebagai bahan refleksi buat kita, sudahkah kita sungguh-sungguh menjadikan Yesus sebagai Raja atas hidup kita? Ataukah kita sendiri menjadi raja atas hidup kita? Ataukah raja kita adalah segala macam hal duniawi? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian sangat jelas bahwa Allah selalu menyertai kita dan menjamin keselamatan kita sepanjang segala masa. Hal ini tidak lepas dari rangkaian sejarah keselamatan Allah bagi umat manusia, di mana Allah mengutus putranya Yesus, dan Yesus kemudian menjadi daging untuk mewartakan kerajaan Allah. Karya itu diselesaikan oleh Kristus lewat misteri Paskah, sengsara kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Setelah Yesus naik ke surga, dia mengutus Roh Kudusnya untuk menyertai umatnya, sehingga kita semua tidak ditinggalkan sendiri. Poin penting dari permenungan pada hari ini bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah sedetik pun. Roh Kudus diberikannya kepada kita untuk menjadi penolong dan penghibur. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berduka cita, melainkan kita harus tetap bersuka cita karena besarnya kasih Allah pada kita semua. Yang penting dari kita saat ini adalah bagaimana kita mau membuka hati, membiarkan Roh Kudus bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Selamat merenungkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat terkasih, mari kita satukan hati. Kita tutup saat teduh pagi ini. Bapa yang penuh cinta, sungguh hari ini kami semakin diteguhkan bahwa Engkau sungguh Allah yang baik bagi setiap kami. Engkau mengaruniakan kepada setiap kami roh penghibur yang senantiasa menghibur setiap kami di saat kami berduka. Engkau memberikan Roh Kudus bagi setiap kami, sehingga kami boleh terus menyadari akan setiap dosa dan kesalahan kami. Agar senantiasa kami hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga pada saatnya nanti kami boleh layak sampai untuk berkumpul bersama Engkau di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau tidak pernah membiarkan kami seorang diri. Engkau tidak pernah membiarkan kami kesepian. Tapi ada roh penghibur itu di dalam hati kami.
memberikan kekuatan hari demi hari. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sungguh baik di dalam setiap kehidupan kami. Setiap hari Engkau yang menambah-nambahkan kekuatan bagi setiap kami. Engkau mencelikkan setiap mata kami, agar kami semakin tahu akan jalan yang akan kami tempuh, akan langkah yang akan kami ambil, sehingga kami tidak salah arah. Terima kasih Bapa, kami boleh ada di dalam komunitas ini. Kami memiliki sahabat-sahabat yang senantiasa menambahkan kekuatan bagi setiap kami. Ada banyak tangan yang senantiasa menopang di saat kami lemah. Terima kasih, kami terus bertumbuh di dalam komunitas ini. Pakai setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang ada di tengah kami. Menjadi pembimbing bagi setiap kami. Menjadi pengingat bagi setiap kami. Berkati pelayanan Pak Paulus dan Bu Vila di dalam komunitas ini, agar semakin Kau pakai menarik makin banyak jiwa untuk kembali kepada hati-Mu yang Maha Kudus itu. Berkati keluarganya, anak-anaknya, orang tuanya, keluarga besarnya ada di dalam perlindungan tangan kasih. Perisai kasih-Mu itu menudungi keluarga ini Tuhan. Tidak ada kuasa-kuasa lain yang sanggup untuk menghancurkan dan mengganggu keluarga ini. Perlindungan yang berasal daripada-Mu itu sempurna Bapa, menjagai, melindungi pelayanan mereka. Berkati juga Tuhan setiap kami yang ada di dalam komunitas ini. Ajar kami untuk senantiasa bertumbuh Bapa, menjadi gambar dan rupa-Mu bagi banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa untuk semua kebaikan yang Kau berikan bagi setiap kami. Kami mau pakai Tuhan hari-hari kami untuk kami senantiasa boleh menjadi agen cinta kasih, membawa kasih-Mu buat banyak orang. Kami mau sambut hari ini dengan penuh sukacita, karena sukacita itu yang Kau beri di dalam setiap hati kami. Kami mau tutup doa ini dengan doa komunitas hati dan saat teduh bersama-sama. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, sertailah, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk kebersamaan pagi ini. Kita mau siapkan senyum terbaik kita untuk foto bersama. Mulai foto ya. Layar pertama. 1, 2, 3. Layar kedua. 1, 2, 3. Terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.